Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar belum? Sudah? Sudah. Ya, sebelum kita belajar, kita cek kerapihan dulu ya. Cek kebersihan. Jangan dilipat loh, harus dimasukkan biar rapi. Coba kukunya, coba kukunya. Ini potong ya. Ini rapi ya. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Doa dulu ya, silakan Yulja pimpin doa. Duduk, siap. Rak. Belum mulai pelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak. Oke, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa semangat kebangsaan dan cinta tanah air kita. Silakan semuanya berdiri. Destia, silakan pimpin lagunya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Agus Nur Rahman masuk. Hadir, Bu. Cinara Minerva. Hadir, Bu. Destia Naila. Faiz Akbar. Farhan Kumiansa. Imel Susati.
Ilham Ramadhani, Intan Yulina, Hadir. Emrisi, Nadine Putri, Nadila, Nadine Heksa, Resti, Rizky Salimani, Rezi Arya, hadir. Surya Dwi Purna, hadir. Gayatri Atmaza, hadir. Bilza Jati Purnama, oke, hadir semua ya. Ya, bagus sekali. Oke anak-anak, minggu lalu siapa yang masih ingat kita membahas materi apa? Ya, Intan? Kita membahas materi hak dan kewajiban sebagai negara Indonesia, warga negara Indonesia. Iya. Yang lain masih ingat nggak? Jadi kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Masih ingat nggak pengertiannya apa? Masih, Bu. Ya, coba. Pengertian hak itu adalah wewenang atau kekuasaan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan kewajiban itu adalah bentuk apa yang harus dilaksanakan sebagai warga negara Indonesia-nya. Adapun contohnya itu misalnya di sekolah sebagai warga negara Indonesia itu sebagai pelajar ya. Haknya itu adalah kayak mendapatkan fasilitas dari sekolah, sedangkan kewajibannya itu belajar. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat kita. Iya. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari di minggu kemarin, Ibu akan mereview lagi deh dari masing-masing anak untuk menempatkan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara. Di sana di papan Ibu sudah menyediakan karton yang mana terdapat hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, Ibu sudah menyiapkan kartu. Kartu itu berisi tentang contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara. Nanti tugas kalian adalah mengambil kartu itu satu-satu, kemudian kalian cocokkan dia berada masuk ke sila keberapa ya? Paham? Oke, gua ambil kartunya ya. Nah, bisa kita mulai dari mana nih? Ini kartunya. Dari mana? Oke. Ya, kamu ya, mulai dari kamu ya. Langsung bergilir ya. Jadi jangan nunggu disuruh, jadi langsung kamu maju, kamu maju, kamu maju. Nanti ini ambil ini terus tempelin ke ini. Ya, oke. Silakan maju. Nih, ambil. Dibacain dulu. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu masuk ke sila berapa? Empat. Tempelin. Tempelin. Iya, bagus sekali. Nah, seperti itu ya. Oke, yang lain paham kan? Paham. Silakan, Nak. Ini terserah aja kalian mau pilih yang mana. Yuk. Yuk, silakan. Ya. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, itu masuk ke berapa? Sila berapa? Sila keempat, Bu. Oke, silakan. Next. Kayaknya pada suka warna pink ya. Mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Masuk sila berapa? Ya.
dengan jelas pelajaran kita di minggu yang lalu tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau kemarin kita telah belajar tentang hak dan kewajibannya, kita telah belajar contoh-contohnya tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekarang kita mau membahas tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ibu akan menyampaikan lagi capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yang akan kita bahas dan kita analisis ya. Kemudian perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi itu ya capaian pembelajaran yang akan kita capai. Nah, Ibu akan menyampaikan juga tujuan dari pembelajaran kita, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning (PBL) ya, untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang tidak efektif dan kondusif dalam penggunaan model dan media pembelajaran. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi individu mandiri dan bertanggung jawab. Serta yang kelima, kerjasama komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Di depan ada pertanyaan, apa yang menjadi sebab timbulnya pelanggaran hak warga negara? Dan apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Sebelum kita ke materi, apa sih pelanggaran dan pengingkaran itu gitu kan? Apa yang menjadi sebab timbulnya pelanggaran hak warga negara? Ya, siapa yang mau jawab? Iya, Desi ya. Apa yang menjadi sebab timbulnya pelanggaran hak warga negara? Ya. Timbulnya pelanggaran hak warga negara itu terjadi karena warga negara tidak bisa menikmati atau memperoleh haknya dalam sebagaimana mestinya. Ya, Pelanggaran warga negara itu sendiri terjadi karena adanya pengingkaran terhadap kewajiban Ya. baik oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Iya, bagus sekali. Beri aplaus buat Destia. Ada lagi? Iya, silakan Reji. Dan apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu? Karena terlalu egois, tidak menjaga sikap toleransi, dan penyalahgunaan teknologi. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Ada lagi? Apa yang menjadi timbulnya pelanggaran hak warga negara? Karena masyarakat kurang menikmati hak-hak yang harusnya dimiliki, ya. Makanya timbullah dia pelanggaran itu, gitu. Karena merasa haknya itu tidak terpenuhi, gitu ya. Sedangkan mungkin dia merasa kewajiban itu sudah dilakukan, gitu. Makanya timbullah yang namanya pelanggaran dari
masyarakat terhadap hak-haknya karena tidak terpenuhi tadi. Dan yang kedua, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu? Tadi temennya bilang bahwa karena egois ya. Jadi gimana tuh para egois? Jadi mungkin masyarakat atau manusia ini terlalu egois. Jadi dia selalu mementingkan keinginan pribadinya gitu ya. Sedangkan kewajiban-kewajibannya itu tidak mau dilakukan atau dikerjakan. Makanya itu yang dinamakan dengan pengingkaran. Dia sudah tahu loh kewajiban dia itu apa, tapi pada kenyataannya tidak dijalankan, tidak dilakukan. Sementara haknya selalu dituntut, ya, selalu dituntut. Jadi tidak bisa seperti itu. Antara hak dan kewajiban ibu bilang harus seimbang, gitu ya. Nggak boleh kita itu mengutamakan hak sementara kewajiban tidak pernah kita laksanakan. Jadi paham ya? Nah, di depan ibu sajikan tabel kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sana ada tabel. Ayo kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, penegakan hukum yang masih belum optimal itu termasuk pelanggaran hak apa pengingkaran kewajiban? Siapa yang jawab pelanggaran hak? Oke, semuanya ya. Kamu enggak? Kamu pengingkaran kewajiban. Kenapa alasannya? Ya, wajib. Ya, memang kita harus menegakkan hukum itu memang wajib. Tetapi penegakan hukum yang masih belum optimal itu maksudnya hukum yang ada di Indonesia itu belum maksimal, belum optimal. Sementara kita itu harus loh mendapatkan perlindungan hukum, penegakan hukum gitu. Masih banyak ya kasus-kasus yang lolos gitu aja, ya, tidak diadili seadil-adilnya gitu. Jadi itu nggak bisa. Jadi kalau penegakan hukum yang masih belum optimal, tandanya itu adalah pelanggaran hak. Jawabannya ya, Nadila ya. Oke. Yang kedua, melakukan pelanggaran berlalu lintas seperti tidak memiliki SIM dan melanggar rambu lalu lintas. Itu masuk ke pelanggaran hak apa pengingkaran kewajiban? Ya, hebat sekali. Pengingkaran kewajiban ya, karena ya kan kita sudah tahu peraturan berlalu lintas kita itu harus menggunakan safety yang baik gitu, kayak misalnya dari helm harus ada surat-surat, terus kita juga tidak boleh melanggar tata tertibnya gitu ya, kita harus mematuhi. Nah, kalau kita tidak mematuhi dinamakan pengingkaran kewajiban. Seperti yang di depan, melakukan pelanggaran berlalu lintas, kayak misalnya perboden kita malah melawan arah, itu kan nggak boleh ya, tidak baik, bisa menyebabkan kecelakaan ya. Bingung nanti yang dari arah mau emang benar ada kita jadi malah tabrakan, jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan merupakan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Apa? Iya, pelanggaran hak apa kewajiban? Pelanggaran hak ya, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kan menurut pasal di dalam undang-undang itu bahwa penduduk itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak, kesejahteraan sosial ya. Jadi itu adalah merupakan pelanggaran hak. Harusnya mereka mendapatkan pekerjaan, itu pengangguran karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Kemudian berikutnya, tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah merupakan pelanggaran hak apa pengingkaran kewajiban? Hah? Iya, pengingkaran. Tingginya angka putus sekolah pelanggaran hak. Ayo, harusnya kan kita harus sekolah, itu kan hak kita ya. Ya, yang keempat, tingginya angka putus sekolah merupakan pelanggaran hak apa pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak ya,
jadi udah bisa ya membedakan mana itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ibu mau nanya nih, kita masuk ke materinya. Apa itu pelanggaran hak? Apa itu pengingkaran kewajiban? Tadi kan udah dibahas tuh contoh-contohnya. Sekarang pengertiannya. Siapa yang mau jawab? Ya. Kamu mau jawab yang mana? Dua-duanya. Tuh, keren. Yuk. Pelanggaran hak adalah ketika warga negara tidak mendapatkan atau memperoleh haknya. Terus pengingkaran kewajiban itu ketika banyak warga negara yang tidak mematuhi kewajibannya yang sudah berlaku atau yang sudah ditetapkan. Iya. Bagus. Ada lagi nggak yang lain? Apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Yaitu pelanggaran hak warga negara, yaitu tindakan seseorang atau kelompok orang, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang secara hukum menghalangi, mengurangi, membatasi hingga mencabut hak seseorang, ya. Nah, benar sekali kata Julius tadi, ya. Tindakan seseorang, sekelompok orang yang karena disengaja secara hukum menghalangi, mengurangi, membatasi. Kita bahas di sini. Apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Nah, kita bahas satu-satu ya. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum menghalangi, mengurangi, membatasi hingga mencabut hak seseorang. Nah, kenapa sih makanya pelanggaran hak itu terjadi? Ya karena seseorang itu tidak mendapatkan haknya. Nah, terus dia berpikir, ya buat apa sih saya ini menjalani hak saya, gitu, menuntut hak saya, sementara tidak terpenuhi nih, ya kebutuhannya, nggak usah melakukannya gitu. Jadi disebut dengan pengingkaran kewajiban. Yuk kita ke pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Antara hak dan kewajiban ini saling keterkaitan erat sekali. Jadi dia itu kalau mau menuntut hak harus dong menjalankan kewajiban, gitu. Tapi di sini karena adanya pelanggaran hak, mungkin karena kewajibannya tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi, makanya terjadilah pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Paham sampai di sini? Baiklah anak-anak, akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Silakan disimak. Nanti setelah kalian menonton video ini, ibu akan bertanya kepada kalian. Nanti di sana disajikan beberapa kasus-kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalian harus mencari itu apa saja yang menjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya, ya. Masing-masing kelompok cukup satu aja. Nanti kalian langsung diskusikan saat menonton video pembelajaran ini, ya. Lodi kemana sih? Ini dia. Aku mau cerita sesuatu. Iya deh. Bisa dulu. Mau nggak nanti? Ya deh, aku di sana. Apa mau cerita apa? Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Rizal Andre? Iya. Emang kenapa dia? Dia itu lelaki. Jadi gini ceritanya.
Lepas headsetnya. Tadi saya menjelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin lagi sama Tidak, saya ini guru PKW. ya salah aku. Makanya, kalau belum jelasin, itu dengarkan. Ya, Kita lanjutkan dia. Sekarang boleh kita. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Udah kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian mengerjakan tentang bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Ini yang satu, siapa yang belum ingat? Saya Bu, lupa, ibunya ketinggalan. Besok ya Bu. Nak Jelin? Oh iya, gue datang. Saya mau tanya, selama kamu sudah membuat Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih seperti yang itu dia, Rizal memang sering terburu-buru guru. Apa kamu kenal? Pernah dekat si Rizal? Kalau Rizal sih kalau dekat sini nggak ada ya, tapi dia punya pendidikan sebelah namanya lagi. Oh, kenal sama Lili? Kenal sih Bu. Ya udah, saya sampaikan sama Lili buat Rizal ya, buat nasihatin si Rizal. Oh iya ya Bu. Terima kasih nasihatnya ya. Ya baik ya. Jadi ini ceritanya loh. Wah, ini kelakuannya Rizal emang gitu kok. Iya bisa. Coba deh kamu besok aja ngobrol di sana. Kali aja dia mendengar nasihat dari orang terhadapnya. Jadi bagus tuh. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke sih. Jadi kok. Kata saya ini kamu di kelas itu rame, dengerin guru, buang sama sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Kamu tuh udah dapat hak dan sebagai pelajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja, Rizal. Terus kamu lakuin apa sebagai pelajar? Kewajiban lu itu apa, Rizal? Ingat kewajiban lu, Rizal. Iyalah, kamu benar lah. Selama ini aku cuma menurut hati, tapi aku gak melakukan sama sekali kewajiban. Aku sudah mengecewain, aku sudah mendidik banyak orang. Kau benar lah, aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih lah. Kalau teman-teman yang baik, Gimana videonya? Mantap.
Jadi banyak sekali pembelajaran terhadap kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di video ini ya. Sudah didapat belum bentuk-bentuk kasusnya? Sudah ditulis? Ya. Dari kelompok mana dulu nih? Oke, kelompok ini, kelompok Rezi. Silakan. Coba berdiri nak, bacainnya. Tawin. Di video itu ada beberapa hak yang didapetin sama siswa itu. Yang pertama itu ada fasilitas sekolah kayak kamar mandi, Iya. ruang sekolah. Yang kedua itu ada materi dari guru berupa penjelasan segala macam. Ada kursi, ada meja segala Nah macam. itu haknya kan? Ya. Kalau pelanggaran haknya apa? Ada pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban, Pelanggaran pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban. Yang oke. pertama itu dia telat masuk sekolah. Iya, telat masuk sekolah. Yang kedua dia tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan Dianjurkan oleh tugas. guru. Terus Tidak menyimak saat guru menjelaskan materi. tidak menyimak saat guru menjelaskan materi. Terakhir ada dia buang sampah. Buang sampah tidak pada tempatnya. Oke. Good job, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 2 silakan. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Mirza. Dari video tersebut ada beberapa pelanggaran Ya. seperti pelanggaran hak, bermalas-malasan di kelas. Bermalas-malasan di kelas. Padahal dia sudah sudah mendapat fasilitas dari sekolah tersebut. Ya. Setelah itu tidak belajar atau tidak mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Setelah itu pelanggaran kewajibannya tidak memperhatikan pelajaran saat dijelaskan, Ya. juga tidak membuang sampah pada tempatnya. Iya. Sama ya, hampir sama ya. Oke, good job, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4, silakan. Ya, silakan. Dari video tersebut saya melihat bahwa siswa itu tidak mencerminkan sifat siswa. Dia Mencerminkan sifat siapa dong? sifat pelajar. Iya. Seperti Jadi dia bertolakan ya. iya, seperti mendengarkan lagu saat guru menjelaskan. Itu perbuatan yang sangat melanggar sekali ya. Harusnya dia tuh mendengarkan guru, bukan mendengarkan lagu atau musik ya. Itu bentuk pelanggaran hak. Oke, lanjut. Terus dia membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Bukan tidak boleh ya. Lagi, Itu apa lagi? Satu sebenarnya belum kalian sebutkan, satu ada. Tidak menghormati dan menghargai saat guru sedang mengajar di dalam kelas. Terus apa lagi? Udah. Oke, kasih aku buat kelompok pertama. Ya, kelompok 1 coba apa yang didapat dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ya. Yang saya dapat kesimpulan dari video tersebut, di sini ada 4 pengingkaran kewajiban. Ya. Yang pertama telat masuk sekolah. Ya. Yang kedua tidak mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Ya. Yang ketiga membuang sampah sembarangan. Ya. Dan yang keempat tidak mengumpulkan PR. Dan juga saya dapat satu pelanggaran hak. Di situ dia kayak nggak bersyukur, nggak memanfaatkan gitu loh, dan fasilitas yang udah dia dapat di sekolahnya. Iya, luar biasa sekali untuk kelompok 1. Hebat-hebat semua jawabannya ya. Ya, terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, Ibu punya LKPD, sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan di dalam kelompok kalian masing-masing. Jadi ini pakai kelompok yang minggu kemarin ya, untuk menjawab soal permasalahan. Jadi di sana sudah Ibu sajikan gambar dari bentuk kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, nanti di bawahnya ada pertanyaan, dan pertanyaan itu yang harus kalian pecahkan. Paham? Paham ya? Baik, Ibu bagikan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 4. Kebalik gitu. Dan kelompok 3 ya. Nah, coba disimak semua gambarnya. Kebalik nak, kebalik. Tadi punya trapeznya kebalik. Sudah ya, sudah dilihat.
Kan jelas tuh di sana terdapat gambar-gambar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, ada pertanyaannya. Apa pendapatmu mengenai gambar di atas? Kaitkan dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menangani kasus di atas? Paham ya? Jelas. Oke. Untuk penilaian, di sini Ibu telah membuat pedoman penilaian berdiskusi. Yang akan Ibu nilai adalah 1, kemampuan bekerja sama. Yang kedua, kemampuan menjelaskan kepada temannya, ya. Yang ketiga, kekompakan. Yang keempat, keaktifan di dalam kelompok. Yang kelima, kemampuan menerima penjelasan teman. Apabila nanti saat berdiskusi kalian mendapatkan kesulitan, silakan langsung ditanyakan pada Ibu ya. Oke, Nak? Ya, silakan. Ya kan? Terus nggak pakai helm. Ini pengingkaran kewajiban. Iya. Masuk. Iya. Karena kurangnya fasilitas. Ya nanti kamu cari. Ya. Ya kan? Ini Kendaraan. pokoknya Karena kota. iya. Jauh di jalan kaki dan Ini kan bisa menyebabkan ini ya, kecelakaan karena kalau muatannya segini banyak itu kan ini kan ada sih muatannya berapa kilo gitu kan. Ya kan? Ya udah silakan dijawab ya. Silakan nih ditulis di sini ya. Nah. Berkurang sedikit populasi. Ya. Paham nggak? Paham ya? Ada. Ini kewajiban ya. Ya. Gimana kelompok 4? Ya, itu tentang tawuran pelajar ya. Ya kan? Ya. Ini kan lagi yang viral ya di lingkup SMK ya. Kemarin sudah terjadi tawuran gitu kan, isu-isunya sekolah kita juga ikut-ikut ya kan. Nah, coba kalian cermati permasalahan ini. Kenapa sih nggak selesai-selesai gitu kan masalah tawuran ini kan? Selalu aja ada berita tawuran itu kan bikin resah ya warga sekolah ya. Ya, ya silakan didiskusikan. Ya, nama banyak. Mana kelompok 1 tentang apa nih? Anak-anak yang putus sekolah. Iya. Nah, coba perhatikan. Layak nggak anak umur segini udah bekerja? Nggak layak. Enggak layak. Harusnya kan punya apa ya? Harusnya punya dunia anak-anak dan dia harusnya mengenyam pendidikan di tingkat mungkin sekolah dasar, TK gitu ya. Supaya mendapati masa depan yang cerah. Iya, tapi mereka malah bekerja pada waktu yang tidak seharusnya, ya kan? Ntar diculik gimana? Ya udah silakan dilanjutkan, kerjakan. Ya. Bekerja. Gimana kelompok 2 tentang sampah ya? Coba gimana coba? Mau ini jelasin dulu. Ya terserah. Kamu ngerti nggak? Paham nggak? Paham. Ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya Kan seharusnya kan? Dan Soro awal, apa pendapat mengenai gambar di atas? Menurut saya, kesadaran rakyat Indonesia itu belum maksimal, apalagi tentang sampah. Iya. Sampah itu sering disepelekan, apalagi di rakyat Jakarta. Contoh, banyak sampah-sampah di sungai yang bergenangan. Nah, setelah itu kaitkan dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak tersebut, mereka sudah mendapatkan hal yang lingkungan yang sudah layak, tetapi mereka rusakan. Setelah itu pengingkaran kewajibannya, mereka membuang sampah sebanyak mungkin dan tumpukan dan tidak dibersihkan kembali. Contohnya seperti gambar tersebut. Yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menangani kasus di atas dengan cara gotong royong ataupun mengindustrikan mendahulukan daur ulang sampah-sampah tersebut agar
tidak sampah-sampah sebanyak itu ya, gitu ya, tidak melampaui batas ya. juga dapat digunakan kembali agar menjadi barang siap dipakai. Iya, bagus sekali. Udah langsung dituangkan di bukunya ya. Tuh. Nih, ini kan di sini ada apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai upaya menangani kasus di atas gitu. Pemerintah itu harus Bisa juga dijadiin ya, kreativitas bisa. Itu kan upaya kalau pemerintahnya berpikir seperti itu, dia gimana caranya sih sampah ini jangan sampai menjadi ancaman gitu kan. Jadi sampahnya bisa, yuk kita misalnya membuat apa namanya kelompok gitu kan, dalam kelompok apa ya, kelompok rumah tangga gitu ya, dalam mengumpulkan sampah kita bisa memilah sampah, mana sampah yang bisa kita daur ulang lagi gitu, mana yang harus dibuang atau dikubur atau dibakar gitu ya. Kalau misalnya Kita itu bisa loh sebenarnya dari sampah itu kita itu bisa menghasilkan. Nah, coba kan berapa banyak sampah yang kita ciptakan, yang kita hasilkan setiap harinya, itu bisa 2 ember ya kan. Dan itu macam-macam jenis sampahnya, ada plastik, ada botol, ada apalagi yang bisa terurai gitu kan. Yuk kita ini, yuk kita smart gitu ya dalam menanggulangi sampah ini. Kayak misalnya kayak bekas sayur-sayuran, sampah buah-buahan itu bisa dijadiin pupuk loh ternyata ya. Kita googling lah di internet itu cara membuat pupuk dari ini sampah bekas sayuran misalnya, apa buah-buahan, apa kulit buah-buahan gitu. Terus dari yang botol-botol itu bisa kita jual ternyata, nah bisa kita kiloin menghasilkan uang gitu ya. Oke, silakan. Terus kami menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak mendapatkan hak yang cukup sebagaimana anak-anak di usia mereka. Contohnya mereka tidak mendapatkan pendidikan dan Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Nah, oke, sebelum kita presentasi, Ibu punya games buat kalian. Jadi kita main games arisan, wheels ya. Tiap kelompok pilih 1 kertas. Di dalamnya Ibu sediakan pertanyaan. Nanti kalau yang nggak bisa jawab, maju ke depan. Ada hukumannya. Oke, silakan masing-masing silakan ambil. Ambil. Yo, dibaca pertanyaannya. Coba didiskusikan dulu sama temennya pertanyaannya. Dan Kan? kepanjangan GBHN. Kepanjangan GBHN apa? Bisa jawab nggak?
Dia Bu. Ayo, ibu hitung sampai 10 ya. Kalau nggak bisa jawab, dapat hukuman. 1, Garis-garis 2. besar haluan negara. Iya, garis-garis besar haluan negara. Bener ya. Kelompok 4. Apa nak? Sayuti Malik. Iya, soalnya dulu dibaca. Coba nak, soalnya. Siapa yang mengetik naskah teks proklamasi? Jawabannya? Sayuti Malik. Iya, betul sekali. Sayuti Malik ya. Kelompok 1. Ayo, nanya. Sebutkan bunyi Undang-Undang 1945 alinea 4. Alinea keempat, coba. Siapa yang mau jawab? Ya, coba. Dan kemudian daripada itu. Salah. Nggak ada dannya loh, langsung kemudian. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia yang tersusun dalam Yang terbentuk dalam suatu susunan yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pintar sekali ya. Kelompok ini, kelompok kasih mana yang belum? Iya. Kelompok 3, pertanyaannya apa? Sebutkan bunyi Pancasila 1 dan 5. Ya, coba. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, gampang sekali ya. Ya, semangat semuanya. Yuk, tepuk semangat. Tadi sudah dipilih siapa yang mau maju presentasi pertama. Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Nanti kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk masalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar di sini. Jadi di sini ada gambar anak-anak yang masih kecil, membawa karung gitu, mulung lah intinya. Dan di sini juga ada 2 anak yang bersekolah gitu. Jadi pertanyaan pertama, apa pendapatmu mengenai gambar di atas? Kaitkan dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dari jawaban nomor 1 bisa kita simpulin bahwa anak-anak ini tidak mendapatkan haknya sebagaimana anak-anak lainnya. Seharusnya mereka dapatkan pendidikan dan kebahagiaan layaknya anak-anak yang lain. Contohnya, mereka tidak mendapatkan pendidikan dan malah meninggal. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menangani kasus di atas? Untuk jawaban nomor 2, seharusnya pemerintah lebih mempedulikan kesejahteraan anak-anak yang belum bisa mendapatkan pendidikannya dan mencari cara atau upaya bagaimana caranya agar anak-anak tersebut mendapatkan haknya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin ditanyakan ya? Silakan Nawi. Jadi dari dasar gambar itu termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak. Tentunya dua-duanya ya. Iya. Pelanggaran haknya adalah di mana harusnya mereka berhak untuk sekolah, tetapi mungkin karena banyak faktor kayak ekonomi, kayak pendidikan, sehingga mereka malah bekerja yang belum pada saatnya mereka bekerja masih kecil sudah bekerja ya. Sedangkan pengingkaran kewajibannya apa? Pengingkaran kewajibannya
Oke anak-anak, kita tadi telah berdiskusi di depan dan kita juga telah mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Baik, siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silahkan tunjuk tangan. Saya. Oke, Wilza, silakan. Berdiri nak, biar lebih jelas. Kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu sebagai warga negara Indonesia kita harus menegakkan hukum tentang hak warga negara, karena jika masyarakat tidak mengikuti, warga negara tidak akan bisa menikmati juga memperoleh haknya dengan sebagaimana hal tersebut. Juga turunkan ego, tidak merendahkan seorang, tingkatkan sikap toleransi sebagai warga Indonesia yang baik. Iya, bagus sekali jawabannya. Siapa lagi? Iya, oke, Kawin. Menambahkan, karena hari ini kita berdiskusi dengan pengingkaran kewajiban dan juga pelanggaran hak, dan juga kita sudah berdiskusi tadi beberapa kelompok, dan saya harap semoga ini bisa memecahkan beberapa kasus yang sudah pernah terjadi dan semoga tidak ada kejadian lagi. Iya, dan pemerintah juga harus Berbenah. lebih tanggap gitu ya dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat gitu ya. Oke, bagus sekali, hebat. Silakan tepuk tangan. Oke, ya. Nah, cukup paham anak-anak untuk materi kita pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalian sudah memahami? Sudah. Baiklah anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang baru yang berjudul NKRI. Oke? Tapi sebelum kita tutup, Ibu mau mengetahui perasaan kalian ya melalui emoji yang sudah Ibu pasang di papan tulis. Jadi di sana ada emoji keren, kemudian menyenangkan, kemudian membingungkan dan membosankan. Ya, oke? Silahkan sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Materi yang telah Ibu sampaikan, materi yang kita pelajari hari ini menurut kalian itu seperti apa? Ibu juga mau tahu sebagai penilaian Ibu ke depannya harus seperti apa juga. Boleh langsung semua? Ayo jangan dalam rata-rata menyenangkan. Menyenangkan kan? Coba siapa yang mau kasih argumen, testimoni kenapa sih pembelajaran kita hari itu menyenangkan? Ya, Intan silakan. Ibu kalau dalam menyampaikan materi menurut kamu cukup jelas atau tidak jelas? Cukup jelas ya. Baik. Intinya menyenangkan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, untuk kedepannya kita akan belajar lebih menyenangkan lagi daripada hari ini. Oke, baiklah, Ibu akhiri. Bila ada kata-kata Ibu dalam pembelajaran kita hari ini telah menyinggung kalian dan tidak berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih anak-anak semua.